Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illa wahdahu la sadaqa wahdah wa nasara abdah wa azza jundah wa hajjamal ahjaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahudin wal karimal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idul fitri ba'da siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya fil mahsyar nabiyyu qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma tahar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina ashaba asmur bizza wa tahar. Allahu akbar. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Maha besar Allah, segala puji baginya yang telah mensyariatkan hukum agamanya kepada kita semua. Ajaran yang menjamin kebahagiaan dan kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Segala puji bagi Allah yang telah mengabadikan kenikmatan yang terus-menerus tidak hentinya, yang sepatutnya kita syukuri. Kita puji Allah dan kita abdikan diri kepadanya. Siapa yang tahu berterima kasih, Allah akan mengabadikan kebaikannya sebanyak-banyaknya. Dan siapa yang kufur, Allah Maha Kaya akan seluruh alam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua dapat mengumandangkan kembali takbir dan tahmid sebagai pernyataan menyerahkan diri pada Tuhan Pencipta. Gemuruhlah suara takbir di seluruh pelosok dunia, diucapkan oleh ratusan juta umat dengan penuh keyakinan akan maha besarnya Allah SWT. Sebulan lamanya telah kita tunaikan perintah Allah berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa dengan mengharapkan ridho Allah, yang mudah-mudahan puasa kita berbekas dalam hati nurani sehingga meningkatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Sebagaimana firman Allah pada akhir ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah bertakwa kepada Allah SWT. Puasa sebulan yang baru kita lampaui hendaknya mempunyai kesan dan bekas pada diri kita semua. Bekas dan kesan dari usaha pembinaan diri dan memperkuat iman. Sebagaimana Syekh Muhammad Abduh mengatakan, kesan dan bekasnya terlukiskan dalam pola tingkah laku sehari-hari, menyebabkan dirinya sebagai penguasa bagi dirinya sendiri. Hidupnya cocok dan serasi dengan ajaran Allah, tak terlintas dalam hatinya untuk tunduk pada kemauan nafsu. Terbinalah dirinya, kokoh kuatlah imannya, dirinya takluk pada peraturan yang maha besar, nafsunya dikalahkan oleh rasa tauhidnya, hati nuraninya menolak godaan setan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang berbahagia, betapa besar dan luasnya hikmat yang terkandung dalam perintah puasa. Betapa dalam inti dan hakikat yang terkandung dalam amalan puasa. Tak ada ajaran agama pun di dunia ini kecuali Islam.
yang telah dapat mengatur tata cara hidup yang universal, berlaku bagi semua manusia, bila mana dan di tempat manapun sampai akhir zaman. Dengan puasa tersembunyi hikmah untuk mengatur waktu makan pada jam, menit, dan detik yang sama. Tak ada yang terdahulu atau terbelakang, sehingga teratur pula lah roda perjalanan hidup. Tak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Pada siang hari semuanya dilarang makan, baik ia berharta melimpah ataupun tak berharta. Ibadah puasa adalah ibadah yang langsung hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah puasa antara lain mengandung ajaran mendidik, disiplin, mengatur diri untuk tetap hidup teratur, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Puasa mengingatkan kita akan tugas hidup di dunia ini, yakni beribadahlah kepada Allah, melepaskan umat dari rasa lapar, menciptakan rasa aman bagi sesama umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita nyatakan rasa bahagia dan kita jadikan titik tolak meningkatkan rasa kasih ke seluruh umat. Kita lepaskan umat dari cengkeraman, lapar, dan menciptakan rasa aman bagi semua. Usaha apa yang serempak kita lakukan? Sebelum kita tunaikan sembahyang Id ini, telah kita tunaikan perintah Allah untuk mengeluarkan zakat fitrah yang juga disebut zakat jiwa. Untuk mengungkapkan hikmat yang terkandung di dalam, marilah kita sejenak kita ikuti apa yang dikemukakan oleh Syekh Saltut tentang zakat ini. Zakat ialah harta yang dikeluarkan orang muslim guna memenuhi kebutuhan sesama manusia yang fakir, dengan maksud mendekatkan diri pada Allah, mengikuti perintah-perintahnya, dan mensyukuri nikmatnya, sebagai pernyataan akan kebesaran imannya yang mengikat manusia pada Tuhannya serta menyatukan diri dengan sesama mukmin, baik si kaya maupun si miskin, dengan jalan merasakan kebutuhan antara mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita tunaikan ibadah badaniah sekaligus dengan ibadah maliyah, mensucikan rohani jasmani dari kotoran harta yang tidak kita sadari cara-cara memperolehnya. Betapa besar hikmah yang terkandung di dalam ajaran fitrah yang menurut Syekh Saltut sebagai mensucikan diri, menyamakan rasa akan kebutuhan yang lain, yang dilandasi oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Hikmah apalagi yang ada di dalamnya? Dalam kehidupan rutin yang hampir-hampir hidup ini telah berjalan secara otomatis, sering kita lupa akan diri kita sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Islam menunjukkan jalan. Janganlah asik pada hidup yang rutin. Minimal 1 tahun sekali menyadarkan tanggung jawab orang tua terhadap anak buahnya. Sejak pagi awal Ramadan, orang tua harus menghitung-hitung berapa sebenarnya jumlah tanggungannya, berapa liter beras untuk zakat fitrah yang wajib dikeluarkan pada hari ini. Di samping biaya lain-lain yang harus dikeluarkan, lebih jauh lagi diharapkan bertanya pada diri sendiri, adakah ia memikirkan hari depan anak-anaknya bagi tegaknya ajaran Islam sampai yaumil akhir? Bagaimanakah pendidikan anak-anak tunas muda dalam kemelut krisis moral dewasa ini? Adakah anak kita sudah disiapkan untuk menjadi penerus tegaknya Islam di seluruh dunia ini? Hadirin yang disadarkan untuk memikirkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah mengingatkan orang tua untuk memasukkan anaknya dalam bilangan grup muslim. Walaupun yang baru dilahirkan pada hari ini hendaknya dihitung sebagai bilangan kaum muslimin. Untuk pertama kalinya si anak dikenakan akan kewajiban dan bukan pada hak. Islam tidak mendahulukan hak, tapi Islam menggugah umatnya untuk pertama kali melakukan kewajiban. Hadis Rasulullah SAW mengandung implikasi bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab kudrati untuk menciptakan religius sentimen, religius klimat, mengislamkan anak sejak lahirnya. Orang tualah yang pertama kali membawa anak dalam kehidupan Islam,
melalui proses sosialisasi anak, menyadarkan kewajiban terhadap Tuhan dan orang lain, dilandasi rasa kasih sayang orang tua. Demikianlah atas bimbingan orang tua melalui zakat fitrah yang baru kita keluarkan, si anak menghayati Islam sebagai milik sendiri yang harus dipertahankan dan dibela. Hidup matiku untuk Islam. Terbentuklah medan psikologis yang didasari Islam sehingga seorang muslim bagi muslim lainnya sebagai satu tubuh. Sekiranya sakit salah satu bagian tubuhnya, maka terasa sakit dan panaslah seluruh tubuhnya. Terbentuklah resonansi psikis. Apa yang dilakukan dan dirasakan oleh seorang muslim terasa efeknya oleh sesamanya. Satu harapan dalam khutbah ini untuk direnungkan dan dijawab oleh kita masing-masing umat Islam. Siapa penerus akidah yang selama ini kita pegang? Adakah kita telah mempersiapkan generasi muda untuk itu? Mudah-mudahan kemelut demoralisasi dan kegetiran hidup di masa depan teratasi karena kesadaran orang tua di masa kini. Dengan kerendahan hati marilah kita semua berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, terimalah segala puji kami. Masukkanlah kami ke dalam kelompok orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wahai Tuhan kami, jadikanlah anak cucu kami penerus agama yang benar satu-satunya, penegak takbir dan tahmid di masa mendatang. Kami mengharap ampunan-Mu atas dosa-dosa yang telah kami buat, yang tidak kami sadari maupun ketahui. Jangan Engkau mengaburkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Berilah kami rahmat kurnia-Mu, wahai pemberi rahmat. Wahai Tuhan kami, jadikanlah saum kami sebagai amal yang dapat meningkatkan diri kami untuk lebih bertakwa kepadamu. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah kami, ibu bapa kami, dan berilah rahmat kurnia-Mu kepada ibu bapa kami yang telah memelihara dan mendidik kami sejak kecil. Hindarkanlah kami dari jurang kesesatan. Berilah kami kekuatan untuk menghancur leburkan kemaksiatan di dunia ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wa aminin wa adkhalaqna wa iyyakum bi zumratin muhawidin. Amin ya rabbal alamin. Robbana la tuhaddina inasina aw atana. Robbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Robbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Robbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.